kriminalitas di seluruh Indonesia meningkat 38,45% pada pekan ke-23 dan 24 tahun 2020. 5 besar kasus kriminalitas yang meningkat adalah pencurian, penggelapan, pencurian sepeda motor, kejahatan narkotika, dan perjudian. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nida Kurotakyun. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang pencegahan atau penanggulangan kriminalitas yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kejahatan di Indonesia cukup meningkat secara drastis pada masa pandemi COVID-19 ini dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Berdasarkan data dan hasil riset mengenai tingkat kriminalitas yang meningkat di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, bisa kita lihat grafiknya. Jadi grafik tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan di minggu ke-19 dan minggu ke-20 di masa pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah tindak kriminal pada minggu ke-19 yaitu sekitar 3.481 kasus dan meningkat secara drastis lagi pada minggu ke-20 yaitu sekitar 3.726 kasus. Tindak kriminal yang banyak dilakukan yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, pencurian, bahkan penculikan. Minggu malam, tim gerak cepat Raja Wali Polres Jakarta Timur terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 orang pelaku begal telepon genggam di sepanjang Jalan Igusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur. Pakar psikologi forensik Reza Indragani Amriel mengingatkan bahwa sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama masa pandemi COVID-19, salah satunya yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar menyebabkan para pekerja di PHK atau diberhentikan yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Terjadinya PHK karena COVID-19 ini menyebabkan mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena kesulitan ekonomi. Dan akibatnya mereka melakukan jalan pintas seperti melakukan pencurian, perampokan, dan tindakan kriminalitas yang lainnya. Melihat situasi sekarang yang serba sulit menyebabkan perubahan tingkah laku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal, mereka melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana teori frustasi agresi. Sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat Indonesia was-was dan takut karena banyaknya tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Kepolisian. Tugas pokok kepolisian ialah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah melihat sampai selesai. Sampai bertemu lagi.